Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, dua sosok yang mirip dengan Wanji terus bergerak untuk menyerang avatar dewa asli. Sementara itu, Xiaoyan masih terus memurnikan pil 9 naga hingga pada akhirnya dia berhasil dan segera bergegas menyatu dengan tubuh avatar dewa asli. Itu hanyalah pedang. Kenapa kamu berpikir aku tidak bisa menanganinya? Segera terdengar suara dingin Xiaoyan keluar. Pada titik ini, setelah avatar dewa asli dan Xiaoyan bergabung menjadi satu, seseorang dapat melihat selain segel bintang 9 di antara alisnya. Di matanya yang terbuka dan tertutup juga muncul bintang ganda. Pada saat ini ki dan darahnya seketika menyebar dari dalam tubuhnya. Hanya ketika keduanya bergabung, Xiaoyan dapat mencapai dewa asli alam leluhur. Seketika luka berdarah di tubuh besarnya juga mulai sembuh. Seseorang juga dapat melihat di bawah kulit Xiaoyan ada cahaya keemasan yang mengalir. Energi pedang yang tajam dari sosok mirip Wanji itu tidak dapat lagi melukainya. Bagaimanapun, tubuh fantasi emas dapat mengubah daging dan darahnya menjadi substansi yang memiliki pertahanan yang lebih kuat. Sosok Xiaoyan segera berubah menjadi ribuan kaki. Sebelum pedang raksasa itu jatuh, dia langsung mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke mereka bertiga. Jari penghancur bintang. Kekuatan jari ini secara alami beberapa kali lebih kuat dibandingkan jika digunakan sendiri oleh avatar dewa asli. Seketika terlihat jari besar berputar dengan cahaya keemasan dan dia meledakkan 3 orang itu dengan kekuatan yang bisa menghancurkan dunia. Adapun pedang raksasa itu masih terus meluncur ke bawah. Saat itu menebas ke arah Xiaoyan, dia segera mengangkat telapak tangannya dan menangkapnya dengan keras. Di bawah tubuh Xiaoyan yang tingginya beberapa ribu kaki, pedang raksasa setinggi ratusan kaki itu tidak lagi terlihat begitu besar. Saat pedang itu menyentuh telapak tangan emas Xiaoyan, ada percikan yang terbang kemana-mana. Meskipun energi pedang yang ganas mengalir deras di sepanjang lengan dan tubuhnya dapat diblokirnya, namun Xiaoyan tetap merasakan dampak darinya. Bagaimanapun lawannya adalah keabadian para dewa tingkat kedua. Tentu saja ketajaman energi pedangnya masih sangat dahsyat dan itu sebenarnya melukai tubuh Xiaoyan. Terlihat cahaya keemasan yang mengalir di tubuhnya mulai menyebar dan ada tanda bekas goresan pedang yang muncul. Meskipun itu menyebabkan darahnya mengalir keluar, namun jika dibandingkan dengan situasi tragis sebelumnya, maka cedera seperti ini bisa sembuh hampir dalam satu tarikan nafas. Saat Xiaoyan meraih pedang raksasa itu, tangannya langsung menggenggamnya dengan 5 jarinya dan tiba-tiba pedang raksasa itu runtuh inci demi inci. Adapun jari penghancur bintang Xiaoyan sangat kuat sehingga mereka bertiga langsung mengambil tindakan. Pada saat yang sama, mereka melompat dari udara ke platform. Namun tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Dibandingkan dengan Xiaoyan yang dengan mudah memblokir serangan mereka, ketiga orang tersebut harus membayar harga yang lebih besar. Kamu sebenarnya menyembunyikan kekuatanmu dan merupakan dewa asli alam leluhur. Pantas saja kamu berani begitu sombong. Salah satu dari mereka langsung berteriak.
Namun Xiao Yan hanya mencibir saat mendengarnya dan berpikir orang-orang ini tidak mempunyai jiwa. Jika dia memang memiliki tuan yang mengendalikannya, apapun yang terjadi, kita harus menemukan cara untuk mencari jiwanya. Menghadapi keinginan mereka secara alami, hal itu tidak akan menimbulkan gangguan psikologis apapun pada Xiao Yan. Bagaimanapun, mereka hanyalah keberadaan yang terjebak di dalam sungai waktu yang panjang. Tentu saja apa yang mereka katakan tidak masuk akal. Sekarang Xiao Yan hanya ingin menyingkirkan mereka secepatnya. Sedangkan untuk jari penghancur bintang, kekuatannya belum dalam kondisi terkuatnya. Bagaimanapun, kekuatan jari penghancur bintang bergantung sepenuhnya pada tubuh Xiao Yan. Jika kedua orang ini sama-sama keabadian para dewa tingkat kedua, maka secara logika mereka seharusnya berada pada level yang sama dengan pria jelek itu. Tetapi ketika menghadapi jari penghancur bintangku, aku dapat dengan jelas menyadari bahwa tampaknya mereka kesulitan menghadapinya. Apakah mereka memang benar-benar berada pada tingkat kedua? Tetapi bagaimana mungkin kesenjangan kekuatan ini bisa begitu besar? Apakah kekuatan pria jelek itu sama sekali bukan tingkat kedua? Jika tidak, maka setelah aku menerobos dewa asli alam leluhur, aku seharusnya bisa melawannya. Xiao Yan sedikit mengeringit saat memikirkannya kembali. Saat pertama kali datang ke dunia kuno dewa abadi dan iblis, dia jatuh ke dalam fantasi yang sangat nyata. Hingga saat dia memasuki gerbang kuno, dia juga masih merasa berada di dalam ilusi. Sepertinya semua yang ada di sini hanyalah ilusi. Semua kejadian itu membuat Xiao Yan merasa sangat bingung. Saat ini ekspresi ketiganya tampak jelek. Jari penghancur bintang ini sepertinya membuat mereka marah. Saat berikutnya, ketiganya tiba-tiba memancarkan aura keagungan. Ekspresi yang mereka perlihatkan seolah-olah ingin mati bersama Xiao Yan. Namun sebelum mereka bertiga mengambil tindakan, Xiao Yan segera bergegas beberapa langkah ke depan. Saat berikutnya, 7 langkah dewa pembunuh yang kokoh terlihat menutupi langit. Keterampilan bertarung ini sebenarnya lebih kuat dari jari penghancur bintang sebelumnya. Segera mereka bertiga mulai terlihat sedikit memalukan. Jika kekuatan tingkat kedua tidak lebih dari itu, maka pertarungan ini harus segera berakhir. Xiao Yan segera berteriak dengan nada suara yang tajam. Setelah mengambil tindakan 2 kali, Xiao Yan sebenarnya sedang menguji dan hanya ingin melihat apakah keduanya memang mempunyai kekuatan yang kuat. Namun jika dilihat dari kemampuan bertarungnya, mereka sepertinya tidak menyembunyikan kekuatannya. Namun yang benar-benar menyembunyikan kekuatannya adalah pria jelek itu. Sehingga itu bisa membuktikan bahwa Xiao Yan sebenarnya memiliki kemampuan bertarung dengan level kedua. Tetapi hal ini bukan berarti pria jelek itu benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Bahkan jika dia juga merupakan keabadian para dewa tingkat kedua dan berada pada tingkat yang sama, faktanya itu sebenarnya dapat dibagi menjadi 3, 6, atau 9 level di ranah yang sama. Tentu saja ada level yang lebih kuat dan ada yang lemah. Mungkin kedua orang ini berada di tingkat kedua dan masih ada di level yang lemah. Namun pria jelek justru sebaliknya. Dia berada di tingkat kedua dari level yang sangat kuat. Meskipun tubuh fisik telah mencapai keabadian para dewa, namun masih ada kesenjangan besar dalam tingkat kedewaannya. Oleh karena itu, tidak mungkin membuat penilaian yang akurat. Saat berikutnya, sosok Xiao Yan bergerak maju dan 82 tinju para dewanya dipenuhi dengan cahaya keemasan yang mengalir deras. Tubuhnya tiba-tiba membesar dan terkadang normal. Hal ini menyebabkan ketiga sosok tersebut dengan cepat mulai runtuh. Di bawah tinju emasnya, ketiga sosok itu ditembak mundur satu persatu, diiringi dengan suara retakan pada tulang mereka. Tentu saja tubuh mereka tidak bisa menahan kekuatan tinju Xiao Yan.
Untuk melenyapkan keabadian para dewa, Xiaoyan harus menghancurkan tubuh fisik mereka terlebih dahulu. Setelah menghabiskan kekuatan abadi lawannya sebanyak mungkin hingga kecepatan pemulihannya turun tajam, maka dia bisa segera melenyapkannya sepenuhnya. Saat ini mereka bertiga terlihat benar-benar dalam situasi yang menyedihkan. Walaupun ketiganya bergabung, namun mereka tetap kesulitan bersaing dengan Xiaoyan. Kepalan tangan Xiaoyan yang dipenuhi cahaya keemasan diselimuti api dan guntur, dan keganasan dari pukulannya ini terbukti dengan sendirinya. Namun kekuatan pukulan ini hanya kurang dari 50% jika Xiaoyan bisa mencapai keabadian para dewa. Terlihat ketiganya berlumuran darah dan 4 mata Raja Iblis bermata 4 mengeluarkan darah di mana-mana, dan itu terlihat sangat tragis. Dewa asli, kamu jangan terlalu sombong. Di dunia yang luas ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Ketiganya sudah berada di ujung kematiannya, namun mereka masih berkata dengan arogan. Tampaknya Xiaoyan terlalu malas untuk menanggapinya. Kemudian sosoknya melompat keluar dan mengayunkan tinjunya. Sepertinya dia berencana untuk melakukan pukulan terakhirnya dan melenyapkan mereka bertiga sepenuhnya. Kemudian memurnikan mereka dengan jantung apinya. Segera tinju yang mengandung cahaya keemasan mengembun di langit. Mata ketiga orang itu menatap tinju yang menghalangi langit dan matahari itu. Sepertinya mereka sudah tidak bisa menahan diri lagi dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka juga merasa bahwa itu sama sekali tidak nyata. Tampaknya ketika seseorang menghadapi kematian, mereka akan merasa bahwa apa yang ada di hadapan mereka berbeda dari apa yang dilihat orang-orang yang benar-benar berada di dunia nyata. Tepat ketika Xiaoyan sedang mengamati ekspresi ketiga orang itu, tiba-tiba terjadi kejadian yang tidak terduga. Ada kekuatan yang tak kasat mata langsung memblokir pukulannya, sehingga pukulannya melayang beberapa meter dari mereka bertiga. Bersamaan dengan itu, ada sesosok tubuh yang muncul. Hati Xiaoyan tiba-tiba menegang karena dalam radius kekuatan jiwa alamnya, dia dapat merasakan satu demi satu napas yang muncul. Xiaoyan terkejut dengan momentum yang tiba-tiba ini. Dia juga bisa melihatnya dengan jelas dan menemukan ada berbagai sosok yang muncul di sekitarnya. Dibandingkan dengan ekspresi Xiaoyan, si bungkuk, Lantian, dan 2 orang lainnya memiliki ekspresi yang lebih jelek. Bagaimanapun, mereka belum bisa mengalahkan monster tanpa wajah ini. Namun muncul lagi sosok lainnya di sekitar mereka. Sepertinya mereka juga mengenali sosok-sosok ini. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.